Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Kompas Pagi. Kali ini saya akan berada di segmen Ulas Kompas. Tentunya kita akan membahas beberapa berita-berita di harian Kompas, tepatnya di edisi Senin 11 Desember 2023, di mana nampaknya sehari menjelang debat Capres-Cawapres ini berita-berita mengenai tiga pasangan calon Capres-Cawapres ini masih seru untuk disimak. Dan harian Kompas membahas mengenai survei tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan di sini bisa Anda simak saudara bahwa Prabowo Gibran unggul, pemilih bimbang meningkat. Di sini kami mencoba untuk sedikit membahas mengenai survei Kompas terbaru yang menunjukkan elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun, pemilih bimbang yang saat ini jumlahnya meningkat dapat menjadi penentu. Dinamika politik yang terjadi dalam 2 bulan menjelang pemungutan suara akan sangat menentukan. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 39,3% suara, sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapatkan 16,7% suara dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 15,3%. Sementara itu pemilih yang masih bimbang mencapai 28,7%. Dan survei ini dilakukan secara tatap muka pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Pada tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian ini plus minus 2,65%. Pasangan Prabowo Gibran unggul hampir semua kategori, sosial, demografis, responden, dan suara untuk pasangan ini lebih tinggi daripada pasangan calon lawannya baik di perdesaan maupun perkotaan serta dominan di kalangan perempuan dan laki-laki. Suara untuk Prabowo Gibran juga lebih tinggi pada hampir semua kelompok pemeluk agama. Keunggulannya juga tercermin pada semua strata pendidikan dan kelas sosial ekonomi. Suara Prabowo Gibran menonjol di semua kategori usia, terlebih pada kalangan generasi Z dan Y, milenial. Dukungan dari generasi Z sendiri 17 hingga 25 tahun bahkan mencapai 54,5%. Dan sementara itu pada pertanyaan khusus tentang elektabilitas capres tanpa pasangan juga terjadi perubahan yang cukup besar saudara. Saat ini Prabowo mendapatkan 39,7%, Ganjar 18%, dan Anies 17,4%. Jarak keterpilihan antara Anies dan Prabowo yang semula 12,1% pada Agustus 2023 sekarang menjadi 22,3%. Sementara Ganjar yang sebelumnya unggul tipis atas Prabowo dengan selisih 2,8% sekarang posisinya terbalik. Lebih unggul Prabowo dengan jarak keterpilihan mencapai 21,7%. Dan sementara jarak Ganjar dengan Anies semakin tipis. Yang sebelumnya Ganjar unggul dengan jarak 14,9% atas Anies sekarang menyempit menjadi 0,6%. Dan setelah itu saudara, selain tadi di halaman pertama membahas mengenai calon presiden dan calon wakil presiden, di halaman 15 membahas menanti hutan adat diakui. Dan ini juga bisa Anda simak tentunya di harian Kompas untuk edisi Senin 11 Desember 2023. Negara harus lebih cepat mengakui hutan adat bagi masyarakat hukum adat demi menghindari konflik agraria. Kemauan politik yang kuat sangat dinantikan selama 1 dasawarsa lebih, dan skema pengakuan atas hutan adat terhadang banyak aturan dan lemahnya komitmen lembaga negara. Proses yang berjalan lambat mengakibatkan masyarakat hukum adat berkejaran menangkal berbagai ancaman. Dan tentunya saudara, untuk lebih lengkap Anda bisa membacanya secara langsung di harian Kompas ataupun Anda bisa mengakses di kompas.id.